Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil observasi kami di Apotek Mitra Abadi Sampangan Semarang. Perkenalkan, nama saya Nova Aulira dengan NIM 062. Saya Niharizkiani Mufida dengan NIM 053. Saya Ervina Devi dengan NIM 042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, dan fungsi utama Apotek Mitra Abadi Sampangan Semarang. Latar belakang penelitian ini adalah karena apotek memiliki peran penting sebagai sarana pelayanan kesehatan yang menyediakan obat-obatan, vitamin, alat kesehatan, serta informasi penggunaan obat kepada masyarakat. Meskipun merupakan usaha milik pribadi, Apotek Mitra Abadi tetap memiliki tanggung jawab sosial karena memberikan pelayanan yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sistem pelayanan di Apotek Mitra Abadi, menganalisis pengelolaan keuangan dan persediaan, mengetahui bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan operasionalnya. Apotek Mitra Abadi merupakan usaha yang menyediakan berbagai kebutuhan kesehatan seperti obat, vitamin, susu, dan alat kesehatan. Operasionalnya dikelola oleh pemilik bersama karyawan dengan persediaan obat yang berasal dari distributor resmi. Selain penjual obat bebas, apotek juga melayani penebusan resep dokter. Fungsi utama apotek adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan sehari-hari meliputi pembelian dan pengelolaan stok obat, pelayanan kepada pelanggan, pencatatan transaksi, serta pengecekan stok dan masa kadaluarsa obat agar kualitas produk tetap terjaga. Dari perspektif akuntansi sektor publik, Apotek Mitra Abadi memiliki karakteristik pelayanan publik karena tidak hanya berorientasi kepada keuntungan, tetapi juga mengutamakan kualitas pelayanan, keamanan obat, dan kepuasan masyarakat. Bentuk akuntabilitasnya terlihat dari tanggung jawab pemilik dan karyawan dalam menjaga kualitas produk, memberikan informasi kepada penggunaan obat, serta memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan aman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri kedua mengenai praktek akuntansi dan analisis anggaran. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai praktek akuntansi, pengelolaan anggaran, sistem pengendalian, serta analisis anggaran pada Apotek Mitra Abadi. Dalam kegiatan operasionalnya, Apotek Mitra Abadi telah melakukan pencatatan keuangan sederhana berupa pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian. Selain itu, apotek juga menyimpan nota pembelian dari distributor sebagai bukti transaksi dan melakukan pencatatan stok obat agar persediaan tetap terkontrol. Namun pencatatan tersebut belum menghasilkan laporan keuangan yang lengkap sesuai standar akuntansi karena pengelolaan usaha masih dilakukan secara sederhana oleh pemilik. Pengelolaan anggaran dilakukan langsung oleh pemilik usaha. Dana hasil penjualan digunakan kembali untuk membeli stok obat, membayar gaji karyawan, biaya listrik, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Pembelian stok disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan tren penjualan sehingga obat yang paling banyak dicari selalu tersedia. Namun anggaran tersebut belum disusun secara tertulis sehingga proses pengendalian masih kurang optimal. Dalam pengendalian internal, Apotek Mitra Abadi melakukan pengecekan stok obat secara berkala, memeriksa masa kadaluarsa produk, serta mengawasi transaksi penjualan setiap hari. Walaupun sederhana, sistem ini mampu membantu mengurangi kesalahan dalam pengelolaan persediaan dan menjaga kelancaran operasional usaha. Berdasarkan hasil analisis anggaran, sistem jenis anggaran yang digunakan merupakan anggaran operasional yang disusun berdasarkan pengalaman penjualan sebelumnya. Evaluasi menunjukkan bahwa sistem penganggaran cukup membantu kegiatan usaha tetapi belum memiliki dokumen perencanaan yang lengkap sehingga sulit melakukan evaluasi biaya secara menyeluruh. Penyusunan anggaran juga masih didominasi oleh pemilik, sedangkan karyawan hanya memberikan informasi mengenai kondisi stok dan kebutuhan operasional. Dalam realisasinya, penggunaan anggaran umumnya sesuai dengan tujuan usaha, yaitu menjaga ketersediaan stok obat dan kelancaran operasional. Akan tetapi, terkadang terjadi perbedaan antara rencana dan realisasi akibat kenaikan harga.
obat atau meningkatnya permintaan pelanggan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi anggaran secara berkala agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif. Demikian materi dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga mengenai analisis laporan keuangan kinerja, rekomendasi dan kesimpulan. Saya akan menyampaikan hasil analisis laporan keuangan, gap analisis, rekomendasi, dan kesimpulannya. Jadi, berdasarkan hasil observasi Apotek Mitra Abadi telah memiliki pencatatan penjualan, pembelian, dan persediaan barang. Namun, laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas belum disusun secara berkala, sehingga informasi keuangan belum tersaji secara lengkap. Dari analisis kinerja menggunakan konsep value for money, apotek telah memperoleh obat dengan harga yang kompetitif, mampu memberikan pelayanan yang baik dengan tenaga kerja yang tersedia, serta berhasil memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Hasil gap analisis menunjukkan masih terdapat kekurangan, yaitu belum adanya anggaran tertulis yang sistematis, laporan keuangan yang belum lengkap, dan pengukuran kinerja yang belum menggunakan indikator yang jelas. Sebagai rekomendasi, apotek perlu menyusun anggaran operasional bulanan, membuat laporan keuangan secara berkala, serta memanfaatkan aplikasi pencatatan keuangan digital untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Nah, kesimpulannya, Apotek Mitra Abadi telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, perbaikan pada sistem penganggaran pelaporan keuangan dan pengukuran kinerja masih diperlukan agar pengelolaan usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.